إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والصحابة أجمعين والشهداء والصالحين والقرآن المحدثين والمفسرين والمحدثين والمجتهدين والمشايخين وأساتذة أهل القبور وأهل القبور berganti berkah Al-Quran. Semoga angsal nikmat kubur, angsal maghfirah, angsal pertemanan swarga bisa ingkang kesang muga dipun paring umur panjang barokah sehat walafiat jasmani rohani rezeki kada lancar barokah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kadzabat ngorohake qoblahum ing dalam sadurunge kufar Makkah kaum Nuhin sapa kaum Nuh wa ashabur rasi lan wong kang anduweni ros wa Samud lan kaum Samud wa 'adun lan kaum 'ad wa fir'aunu lan fir'aun wa ikhwanu Lut lan para kancane Lut wa ashabul aikati lan wong kang anduweni aikah wa qaumun Tubba lan kaum Tubba kullun utawi saben-saben kadzaba iku ngorohake kul ar-rusula ing pira-pira utusan fahaqqa mongko tetep wa'idin apa ancaman insun afa'ina ana to mongko kangilan ingsun bil khalqi kelawan nitahake al awwali kang kawitan balhum bali utawi kufar Makkah fi labsin iku ing dalem mamang mil khalqin sangka nitahake jadidin kang anyar walaqad khalaqna lan yakti temen nitahake ingsun al insana ing menungso wa na'lamu lan weruh ingsun ma tuwaswisu ing oleh ngredo bihi ing insan nafsuhu apa nafsune insan wa nahnu utawi ingsun aqrabu iku luwih parek ilaihi marang insan
min hablil warid katimbang sangka otot pengapit gulu. Pun kali welas 13 kawan welas. Sadurunge kufar Mekah kaum Nabi Nuh wis padha ngorohake lan uga kaum kang disebut ashabur ras lan uga kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, kaum Nabi Lut, kaum kang disebut ashabul aikah yaiku kaum Nabi Syuaib lan kaum Tuba. Kabeh kaum mau padha anggorake marang rasul-rasule pungkasane kaum mau padha katurunan siksa. Mula siramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora usah prihatin kaum ira kang padha anggorake mesti bakal padha katurunan siksa kang 11. Apa ingsun Allah kesel payah sebab nitahake kang wiwitan? Jawabe ora. Allah Ta'ala ora kesel payah sebab nitahake kang kawitan, dadi iya ora kesel payah ambale balik. Pancen kufar Makkah iku tetep tansah ana ing kemamangan saking perkara tangine menungso saking kubur pun ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dilahirkan di muka bumi ini untuk menunjukkan jalan kebenaran, menyebarkan kasih sayang. Makanya bahasane Nabi paling sukses itu Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo nabi-nabi biyen niku kabeh cara dalam memperjuangkan agama Islam itu belum bisa mendunia. Jadi sehingga Nabi Isa kapundhut dunya iki akeh sing kuasa. Mboten Nabi Isa kapundhut, ketika Nabi Isa iku wis bahasane diangkat dening Gusti Allah mergo dikejar-kejar kaume ape disembah. Iku ana ceritane salib iku ape disembah iku nggih. Nabi Isa diselametno dening Gusti Allah, diangkat oleh Gusti Allah. Setelah iku mergo Nabi kok dimusuhi, Nabi kok ape disembah lan sing musuhi nabi-nabi riyen utusan dhisik iku ya kena musibah gede. Termasuk ketika Nabi Isa telah diangkat muka bumi ini tidak ada namanya Rasul, karena Nabi belum diutus, dunia dikuasai dening kerajaan-kerajaan kafir sehingga Ashabul Kahfi sampai menyembunyikan diri di dalam gua sampai 300 tahun lebih. Iku krana apa? Karena menyelamatkan iman takwa. Karena di masa itu dunia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan kafir sehingga gelem nyembah patung yo bisa dipateni, bisa dianiaya. Maka Ashabul Kahfi itu menyelamatkan iman takwa. Jadi setelah kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterusno para sahabat, Islam berkembang pesat. Jadi Islam mendunia seluruh dunia itu, masya Allah, setelah diteruskan oleh khususnya sahabat Umar menaklukkan raja-raja di kanan kiri negara Mekah. Masya Allah, inilah perjuangan Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi menungso biasa untuk berjuang itu biasa, dimusuhi Abu Jahal, dimusuhi Abu Sufyan, dimusuhi wong-wong kafir Quraisy, kadang diolok-olok, kadang dicaci maki, dibilang gini dan gitu. Bahkan ada yang mengatakan Kanjeng Nabi tukang sihir, tukang tipu. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu bahasanya ya tukang peramal. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu gila. Mereka
Masya Allah, orang-orang yang menghina para rasul itu pasti akan mendapatkan siksa yang sangat pedih ya. Namanya Kanjeng Nabi yang manusia biasa ya pernah susah. Ya pernah susah ya merasa ya resah namanya menungso biasa ya. Jadi menungso ya. Tapi kebiasaannya Kanjeng Nabi gak kayak gitu ya. Bukan manusia biasa bahasanya ya. Manusia pilihan, walaupun pilihan menungso jadi menungso masih ada sifat susah, sifat prihatin karena dimusuhi oleh kaum karepe kan kaum penurut kabeh. Maka Gusti Allah memberi suatu wawasan ya Muhammad kekasih sejatiku, jenengan gak usah bingung, gak usah susah. Tugas jenengan itu cuma menyampaikan adanya mereka memusuhi jenengan ngerasani bilang kiri gitu. Wis mulai zaman biyen kaum Nabi Nuh musuhi Nabi Nuh sampai di apa itu hukum nganti banjir bandang angin topan sing nglelebno gunung. Gara-gara kaum Nabi Nuh itu Masya Allah yang memusuhi Nabi Nuh sehingga bisa dibilang ya setelah banjir bandang angin topan pada zaman Nuh itu kabeh mati, menungso kabeh mati kejaba wong sing ana ning gone praune Nabi Nuh. Maka kita ini cara sing paling masyhur kita ini adalah keturunan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh keturunan Nabi Adam ya. Jadi memang dalam nasab pertama kita adalah Adam dan Siti Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Ketika itu masa-masa keturunan Adam dan Hawa itu waktu zaman Nabi Nuh mati kabeh tinggal Nabi Nuh dan kaum, makanya sing terusno perjuangan adalah Nabi Nuh pada zaman itu ya. Nabi Nuh berjuang dimusuhi kaum ya. Biasa ya. Nabi Su'aib berjuang di kaum dimusuhi kaum, Nabi Lut, Nabi Musa kabeh dimusuhi kaum ya sono kaum Ad, masyaallah kaum biyen iku. Ono raja Fir'aun ya, dan sebagainya musuhi para nabi ini para rasul. Tapi segagah apapun mereka, sehebat apapun mereka, sekaya apapun mereka, ketika Allah telah menurunkan siksa maka tidak akan ada yang bisa lah. Siksaan ngeri, siksaan yang mengerikan. Hati biasa angin topan, puting beliung, penyakit pagebluk penyakit sing paribasane mboten menunggu mingguan ya. Menunggu jam, menunggu hari. Jadi penyakit langsung beberapa jam mati ya. Sehingga bahasanya ono sing kena sebangsa itu penyakit songkok angin songkok sebagainya itu sampai oleh paribasane mengeluarkan darah dari kemaluan dan sebagainya. Itu mengerikan karena apa? Karena mereka memusuhi utusan Gusti Allah ya. Makanya termasuk ono penyakit corona zaman akhir ini memperingatkan supaya menungso jangan banyak maksiat, nek mangan ditoto, ojo lali sedekah, ojo lali nggih. Wong urip iku ya kudu ngerti wektune ibadah dibagi, mengingatkan ya. Padahal corona ini penyakit kecil kalau menurut sejarah, penyakit kecil, tetapi karena jenenge wong-wong gak memperhatikan dadi gede, yang gede ini wong sing kena penyakit itu ya bingung dan sebagainya. Kamu itu peringatan dengan Gusti Allah perkara cilik nak gadi perhatian dadi gede dadi menjala. Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah, ahli kebersihan ya, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli kebersihan, iman itu toto insya Allah aman-aman saja. Biasa umpama orang kena wong sing kena penyakit pada waktu ia berbuat baik maka dia mendapatkan pahala sehingga wong sing beriman itu tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Dia itu selalu dilindungi oleh Gusti Allah ya. Jadi mulai zaman biyen sejarah sapa wae sing musuhi utusane Allah maka akan mendapatkan siksa dan ancaman yang sangat pedih. Ashabul Aikah dan sebagainya, Ashabul Ros, mereka termasuk anak-anak buah Lut. Nabi Lut itu duwe kaum wong lanang seneng wong lanang. Iku yo wong lanang seneng wong lanang yo gak nggone repot. Umpama dunia ini memberi suatu perlindungan hukum bahwa orang laki-laki boleh seneng
ambil laki-laki wong itu boleh senang wong itu ya repot. Ya tidak akan menimbulkan menjadikan keturunan jadi repot urip itu gak karuan keturunannya gak karuan tapi ruwet kabeh. Mergo aturan agama menungso supaya duwe generasi penerus ana pernikahan niku lanang ambek wedok. Lah pernikahan tidak harus wong ganteng kudu oleh wong ayu tidak. Pokoknya walau kadang wong ganteng oleh elek, wong ayu oleh elek. Sing penting padha seneng, sing penting lanang oleh wedok nggih. Tidak ada larangan wong elek oleh ayu haram mboten dan padha seneng sing penting lanang wedok. Yang dilarang itu adalah seorang laki-laki seneng laki-laki, wedok seneng wedok. Iku aturan sehingga kaum nabilut iki masyaallah dihukum disiksa oleh Gusti Allah mergo urip mboten nganggo aturan. Agama iki nganggo aturan supaya kehidupan ini berjalan dengan baik. Wong kudu duwe keturunan, mergo wong nek duwe anak iku repot ya. Mengikuti nafsu, takut punya anak, takut gini repot. Kalau tua ya sengsara. Berbeda dengan orang yang punya keturunan ya. Pertama dia itu ada generasi yang meneruskan. Cara wong bisnis orang sing terusno bisnisin terus penggawean terus segala harta benda yang dimiliki. Yang paling inti adalah apa? Mempunyai generasi penerus untuk saling berdoa. Wong nak duwe anak wis tuwa yo aman, apa meneh anak ipin di pondokno di ngajino. Maka dari itu zaman sekarang itu mondokno anak hukume wajib. Menitipkan anak berada pada pendidikan sing akeh agamane hukume wajib, karena itu untuk menyelamatkan bangsa nggih. Maka dari itu yang bisa menyelamatkan bangsa, nasib masyarakat ini adalah para santri. Entah itu santri yang mukim di pondok pesantren atau santri yang ngaji pulang pergi. Yang penting ngaji, maka ngaji hukumnya wajib, tidak mengenal umur, supaya kita selalu dalam janji kebaikan Gusti Allah, mendapatkan janji kebaikan. 16 Demi sayekti ingsun Allah wis nitahake menungso sarana ingsun wis mirsani nggih unek-uneke atine menungso mau lan ingsun Allah iku luwih parek marang menungso katimbang otot bulune. Ateges Allah Ta'ala tansah mirsani kelawan terang marang gerak-gerike menungso. Dadi mulai biyen biasa ana wong gak percaya kebangkitan dari alam kubur. Jadi ana utusan iku ngendika bahwa manusia berbuat baiklah karena apa? Karena hidup di dunia ini adalah menanam nandur. Nanti ketika mati pasti akan ada kebangkitan. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti setelah kematian. Jadi itu sebenarnya nanti akan ada kebangkitan dari alam kubur. Lah wong kafir gak percaya. Mereka orang-orang yang gak percaya karena penuh dengan keraguan, penuh dengan kemama, sehingga mereka berdebat apakah iya nanti akan dibangkitkan? Mungkin tidak. Jijine. Lah umpama iya kita sesoror kosong gak diopo, mereka saling kebingungan, penuh dengan kemamangan. Karena apa? Tidak tertancap iman. Menungso iku masalah iman nggih. Mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dengan adanya itu maka ia tidak akan takut hidup dimanapun. Ono kenyamanan, maka iman amannya nyaman. Wong nek duwe iman ya sor. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah dikuatkan, maca Al-Qur'an, salat. Mereka-mereka yang tidak mau itu, termasuk gak gelem percaya karo kebangkitan kubur, gak gelem sholat, gak gelem ibadah, urip pesangkene dhewe, maka dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya. Ketahuilah ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita kerjakan, bahkan sing kita batin Gusti Allah tidak sing kita kerjakan wis wajar, ngerti. Walaupun kita berada di rumah dikunci, omahe dikunci, mlebu kamare dikunci, wis ngopo wae ning kono, apabila ia berbuat kebaikan maka dapat kebaikan, ada tulisannya. Malaikat wis seru pemane Gusti Allah.
ketika ia berbuat keburukan, ya, maka ia mendapatkan dosa. Allah Maha ngerti, sehingga apapun yang ada di batin kita batin kan wae. Kita duwe angen-angen, duwe niat apa, nggih, di niat apik ditulis kebaikan. Ya. Karena kita punya niat buruk, belum ditulis, ya, maka gagalkan. Jadi terus tidak dapat dosa. Tapi niat baik penting. Ya. Makanya wong paling enak itu apik kerja niat apik, ya. Niat kita berbisnis untuk nyukupi keluar kanggo sangun ibadah nomor loro nyambung sedulur nyambung konco wis nyambung jaringan kanggo prasarana ibadah wis ngono enak niati walaupun nanti di sana ternyata kena macet bong ditutup balik wis dapat pahala walaupun nggak dapat uang dapat pahala kok dengan kesabaran ia pulang nanti akan ada jalan yang lebih enak mungkin rapati dipindah nih kantor yang lebih dekat ataupun pokoknya nanti besok pasti akan diberi jalan yang lebih mudah. Itulah fa inna ma'al usri yusra. Orang apabila sedang berusaha entah itu bekerja entah itu beribadah sewaktu-waktu ada halangan ia sabar dengan lapang dada wis karena niatmu baik Allah meridhoi kembali pulang maka keesokan harinya atau berapa harinya itu nanti ia akan mendapatkan dan dimudahkan oleh Gusti apa wae ngaji apa wae dan sebagainya nggih. Inilah kita selalu dipantau oleh Gusti Allah tidak akan merasa capek untuk menciptakan manusia terus mematikan menghidupkan lagi gak capek gak bingung itu karo menungso asale duwe akeh mari ngono duwe ilang gak bingung wis bingung walaupun dia kok nyambut gawe ini tetep pusing kadang kecapean kok mari nyambut gawe seharian capek bingung karena manusia itu punya rasa capek punya rasa bingung punya rasa khawatir kesusahan tapi Allah tidak mempunyai sifat seperti Allah Maha Kekal Maha Kuasa. Allah itu tidak merasa bosan tidak pernah bosan untuk menurunkan kasih sayang. Jadi wong sing selalu beribadah kepada Allah kasih sayangnya akan selalu abadi. Sehingga wong sing gak ibadah wae dikasih sayangi Gusti Allah. Dadi kayak mangan, kayak pekerjaan sing layak duwe motor apik barang. Itulah Gusti Allah. Gusti Allah tidak pernah capek. Gusti Allah tidak pernah pusing. Gusti Allah tidak pernah membutuhkan manusia. Justru kita yang membutuhkan Allah. Maka bahasanya janganlah kita berputus asa sehingga diperumpamakan. Janganlah Anda menjauh dari Allah. Mendekatkanlah dengan Allah dengan cara beribadah, ndonga, maca Quran ngaji. Kita pede bahwa Allah selalu berada di depan kita dan Allah selalu mendampingi kita sehingga dalam ini nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah itu kepada hamba-hambaku itu lebih dekat daripada otot yang ada di kanan kiri. Iki gulu. Artinya apa? Otot sewan yang gini gulu kan melekat pada kita. Nek mangan itu ngelok ono sing ngarteni lebih dekat daripada tali nisan sandal. Tapi kurang tepat itu. Yang paling tepat itu muka sandal bisa dicopot barang. Nggih ana setunggalipun kiai sing maknane ngono, tapi sing pas iki. Jadi Allah itu lebih dekat daripada otot yang ada di leher kita. Berarti Allah selalu menyatu dengan kita lebih dekat daripada itu. Artinya ini. Seseorang berada dimanapun ketika ia selalu berzikir kepada Gusti maka ia akan merasa aman ya. Metu bengi walaupun yang kono iku daerah sing alas hutan belantara ono sing ngomong akeh garonge akeh penjahate akeh jine akeh makhluk halus sing mengganggu terkadang akeh binatang buas itu semua ya, tidak bisa menghalangi niat baik seseorang. Nek wong iku gelem ndonga dhateng Gusti wis dipraktekno mulai para nabi para wali nggih. Jawa iku bumi sing biyen disebut gung liwang-liwang jalma mah. Wong sing mara ketemu pati ra gak duwe ceklan donga masyaallah sehingga ditekakno wali songo iki kanggo namine ndongakno bumi Jawa. Suka apa ya wong sing beriman kepada Gusti sampai masyaallah kula ki merasakan nggih. Pernah hidup di tengah hutan, tengah malam berjalan di tengah hutan, tetapi kita telah membaca doa, Masya Allah, diberi keamanan oleh Gusti
kekuatan doa luar biasa, lebih hebat daripada tembak, lebih hebat daripada pedang, lebih hebat daripada apapun. Ini kekuatan doa, perlindungan dari Gusti. Karena insya Allah kita tiang-tiang ingkang selalu beramal baik, ya. Selalu ingat datang Gusti Allah, sergap donga gak kudu dawa. Yang penting kita mantep, wis maca bismillah ayat kursi, maca sholat mantep ngono wae. Insya Allah diberi keselamatan oleh Gusti Allah, keselamatan dunia akhirat, barokah kita beramal baik lan mantep yakin datang Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'im wa maghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa lijami'il muslimin wal mu'minin wa min rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil ahli al-ilmi wal wasati amlihina wal sunna wal sadaqati wa al jannah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.